faktor biologi. Contohnya apa? Ya, contohnya penempatan produk. Ya, penempatan produk. Mata Anda, banyak sekali manusia, kebanyakan orang atau mayoritas punya kekuatan di mata kanan. Ya. Coba Anda cek buka buku atau majalah. Halaman mana yang pertama kali terlihat? Itu mesti halaman kanan, bukan halaman kiri. Makanya bab buku itu sering dimulai dari halaman kanan, bukan halaman kiri. Ya. Terus bergeser kemana dari kanan itu? Kanan atas. Itu akan bergeser ke kanan bawah. Dari kanan bawah bergeser ke kiri bawah. Baru ke kiri atas. Silahkan cek sendiri. Boleh dites. Pak majalah yang ada gambarnya ya. Majalah bukan yang tulisan tok ya. Bukan majalah yang banyak gambarnya. Kemana perhatian Anda pertama kali mendarat? Ya. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan kanan atas pertama, kanan bawah, kiri bawah, baru kiri atas. Ya. Makanya jarum jam itu juga berputar seperti itu, benar nggak? Jarum berputar jam dimulai dari kanan atas, bergeser ke kanan bawah, kiri bawah, terus kiri atas. Apakah tidak boleh jarum jam dari kiri atas ke kiri bawah? Boleh saja. Silakan itu oprak-aprik ya, otak-atik jam Anda supaya berputar dari kiri atas ke kiri bawah, ya, terus ke kanan bawah. Dan saya kira yang pertama kali merasakannya itu adalah Anda sendiri, ya, sendiri lihatnya. Ya, ini jam berputar dari kiri ke kanan itu kan sumbangan dari biologi. Biologi sangat tahu persis penempatan mata dan lain sebagainya. Ya. Anda mungkin juga tidak menyadari mana iklan kalau Anda di jalan, ya, nyupir lah, karena supir kan paling depan. Atau mungkin Anda penumpang yang duduk di bangku depan. Mana iklan yang paling Anda perhatikan? Di kiri jalan, di kanan jalan. Ya, itu faktor biologis juga. Di mana iklan sebetulnya paling banyak ditempatkan? Kalau di jalan tol, coba Anda lihat, itu justru berada di kanan. Nah, karena apa? Bukan di pinggir jalan sebelah kiri. Yang sebelah kirinya itu justru itu dari arah yang berlawanan. Ya, silakan itu diperhatikan. Itu juga sumbangan biologi supaya orang mengetahui iklan ini perlu ditempatkan di mana yang paling cocok. Ya. Itu sumbangan ilmu-ilmu di dalam, ya. Nah, saya kira ya materi kita untuk kali ini yaitu ya kita melihat jenis tadi ya, dasar-dasar perspektif umum dari periklanan, belum hal-hal yang bersifat teknis ya. Belum teknis, itu masih umum, masih perspektif awal. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini, ya silahkan. Monggo langsung angkat suara kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak ingin bertanya. Media iklan apa yang paling efektif untuk digunakan ya Pak kira-kira untuk pertama kali kita akan melakukan pengiklanan? Oke, ya, media apa yang efektif untuk beriklan? Semua media itu efektif untuk beriklan. Ya. Tapi iklan apa dulu, produk apa dulu? Karena tidak semua produk itu cocok dengan media tertentu. Jadi harus diingat bahwa media periklanan ini belum sampai yang teknis ya, tapi dasarnya dulu. Media periklanan itu media baru menyentuh berapa indera? Indera manusia ada berapa? 5 kan? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa,
dan peraba. Ya, ada 5. Nah, media komunikasi berapa yang sudah bisa media komunikasi? Media komunikasi itu baru bisa menyampaikan 2 aspek indrawi, mata dan telinga. Ya kan? Nah, produk kalau berkaitan mata ya bisa dengan media visual. Kalau dengan pendengaran, nah sekarang misalnya parfum. Kalau Anda jual parfum, parfum itu kaitannya dengan hidung, ya, dengan aroma. Nah, kalau mau beriklan, di mana iklan yang tepat untuk parfum supaya bisa membujuk orang untuk beli parfum itu? Pada dasarnya kan nggak ada, ya kan? Tidak di televisi itu tidak tercium, di radio tidak tercium, ya, di billboardnya juga sama. Ya. Jadi mana yang efektif? Yang efektif adalah kalau misalnya ada media yang bisa menyampaikan aroma. Ya, misalnya gini sekarang, ya, saya belum mandi, ya, ini bau asamnya sampai ke sana, kan nggak ada itu media seperti itu. Ya. Masih hanya mengandalkan 2 visual dengan pendengaran, ya, atau hanya gabungan televisi menggabungkan. Nah, makanya kenapa televisi sering dianggap sebagai media yang paling kuat? Karena dia menggunakan 2, ya, mata dan telinga. Ya. Makanan yang di televisi terlihat enak, tapi terlihat enak, bukan terasa enak. Dari mana Anda tahu bahwa itu enak? Bukannya dilihat, coba lihat acara, hasilnya, terlihat enak. Coba rasain, belum tentu. Coba tahu kurang garam atau apa. Ya, yang melihat enak, melihat enak. Nah, jadi di iklan yang tepat sebetulnya hal yang paling tepat adalah yang sama atau karakteristiknya dengan produk. Nah, tapi karena tidak semua karakteristik produk itu bisa di media, ya Anda harus memilih. Belum lagi nanti pertimbangannya halayak. Efektif mana? Televisi misalnya efektif untuk menyampaikan pesan. Ya televisi mana dulu, nontonnya apa dulu. Ya. Jadi kalau efektif, yang mana? Ya, iklan C.PC itu, ya kira-kira .PC efektif mana .PC di depan rumah dengan berikan di televisi. Itu kan paling sering dilihat. Mana efektif? Ya, di televisi, Pak. Konsep WC mampet, apa perlu beli lebih? Di tiang listrik, Pak. Di tiang listrik aja, Pak. Di tiang listrik, Pak. Ya lah, sedot WC harus pasang di televisi. Ya memang mungkin pasang di sedot WC benefit, ya kan? Tapi kan belum tentu efektif. Sedot WC itu cukup kertas di print, deploy di depan tiang listrik depan rumah masing-masing, kan selesai. Itu sangat efektif. Konteksnya itu. Tapi kalau misalnya produk-produk yang lain, ya belum tentu efektif dengan memasang di depan rumah seperti itu. Jadi efektivitas sebuah iklan itu sangat tergantung dari karakter produk, karakter dia, karakter halayak. Ya. Mana yang lebih tepat? Itu orang iklan tuh nggak ada bisa yang merumuskan bahwa kombinasinya harus ini kemudian penjualan meningkat, nggak ada. Semuanya mencoba-coba karena banyak hal yang bisa mempengaruhi efektivitas itu. Ya, orang sering mengatakan televisi efektif, belum tentu, lihat produknya juga. Ya. Di radio itu nggak bergengsi. Tapi ingat, iklan radio itu juga efektif untuk produk-produk tertentu. Apa iklan radio yang paling sering Anda dengar sekarang?
Kalau yang masih dengerin radio. Iklan apa yang paling banyak di radio sekarang? Toko bangunan. Obat. Susu kuda liar, Pak. Bangunan biasanya. Orang yang paling sering dengerin radio masih bisa mengenali bahwa iklan di radio yang paling banyak sekarang adalah pengobatan tradisional. Ya. Kenapa? Karena ya itulah satu, halayaknya tepat. Ya kan? Kalau iklannya pengobatan modern, misalnya operasi laser dan sebagainya, itu nggak cocok untuk halayak radio. Halayak radio di mana? Nggak, apalagi pedesaan, ke dokter nggak mampu, takut. Ya itulah susu kuda liar, apa tetes, apa itu bio, apalah segala macam gitu. Ya, coba dengerin radio hari ini. Ya, itulah iklannya. Ya, efektif atau tidak? Bisa Anda cek. Lihat halayaknya, saya bisa mengatakan ya, beriklan terus ya, mungkin merasakan efektivitasnya di situ pengiklannya. Ya. Tapi kalau produk-produk lain, ya kan belum tentu berefektif di radio. Ya. Jadi kesimpulannya, di mana beriklan yang efektif? Ya harus mempertimbangkan 3 hal tadi: karakteristik produk, karakteristik halayak, karakteristik media. Ya. Carilah rumusan sendiri mana yang akan menghasilkan iklan yang efektif. Pertanyaannya juga sebetulnya adalah iklan efektif itu yang bagaimana? Pesannya sampai atau tindakannya dilakukan. Ya. Nah, kalau tadi kan balik lagi pertanyaan tadi, kalau bagi orang komunikasi itu selama pesannya sudah sampai, iklannya sudah efektif. Ya. Kalau orang ekonomi selama ada yang belum ada yang beli, ya mungkin belum dikatakan efektif. Iklannya nggak berhasil, nggak ada yang beli. Itu masih perspektifnya orang ekonomi. Ya. Oke, nanti ya itu ada penjelasan lebih lanjut tentang strategi periklanan dan lain sebagainya. Ya. Strategi itu kan cara aja, ya, belum tentu berhasil. Itu kan harus diingat juga. Strategi perang, apakah akan berhasil? Ya belum tentu. Tapi kan kita belajar strategi yang paling dekat, ya, karena hasil akhir itu selalu ditentukan oleh banyak hal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Terima kasih Pak. Oke, silakan kalau yang mau langsung aja. Saya mau bertanya, Pak. Oke, Arya, silakan. Saya mau tanya, Pak, kalau misalkan begini, Pak, saya tuh pernah lihat orang mengiklankan barang itu dengan cara yang berlebihan. Nah, kira-kira itu tuh kalau dalam tata cara periklanan tuh boleh apa enggak ya, Pak? Kayak gitu, Pak. Oke, ya, lebay, iklan lebay, oke lah. Nanti ya, itu sebetulnya ada bahasannya mengenai teknik periklanan. Ya. Jadi teknik cara pertama iklan itu kan ada, ini belum masuk sebetulnya materi Jawa. Itu harus attraction, harus domain interest, ya, harus membangkitkan desire atau hasrat, dan pada akhirnya mendorong untuk melakukan ekspansi, menarik hati, membangun, ya, menekan hak, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan action, ya. Nah, iklan lebay itu bisa jadi konteksnya adalah dia sedang mencoba menarik perhatian. Karena begitu banyaknya iklan, kalau biasa-biasa saja mungkin nggak dilirik, ya akhirnya ya sudahlah. Ya kayak anak kecil lah. Anak kecil kalau tidak diperhatikan oleh orang tuanya atau saudaranya yang banyak, ya, tiba-tiba dia bertingkah yang aneh-aneh, ya, itu supaya mendapat perhatian. Ya bisa jadi konteksnya seperti itu. Ya. Apakah kemudian ada kaitannya dengan efektivitas pesan? Ya belum tentu. Ya
Tapi kan pertama, sebelum efektif itu kan iklan harus diperhatikan. Ya, ada iklan hebat, pesannya bagus dan lain sebagainya, tapi tidak pernah diperhatikan kan gagal juga. Ya. Ini rumusan paling baku. Iklan itu pertama yang harus ditarik adalah perhatian. Habis itu baru memunculkan minat. Minat mendorong hasrat. Ya. Minat itu beda apa dengan hasrat? Kalau minat itu ya tadi asik ya. Nah, hasrat sudah punya sedikit tekad untuk melangkah, itu kan sudah berhasrat ya. Dan sampai akhirnya mendorong untuk action, melakukan tindakan. Ya. Jadi kalau tadi Anda bilang ada iklan karena dia sudah curi perhatian, satu kan baik itu. Kalau misalnya dulu ya, contoh saya di kalau iklan ya, mungkin kartu telepon lah, seluler. Pertama Telkomsel, kemudian apa terakhir ada apa Axis atau apa ya itu, ya, yang iklannya lebay gak karu-karuan itu. Ya. Nah, kenapa? Ya itulah yang baru kan harus mencari perhatian. Ya. Kalau Telkomsel itu justru malah nggak mungkin, ya, secara strategi nggak mungkin dia bikin lebay-lebay lagi, itu nanti malah menurunkan citranya. Tapi kalau Axis dulu kan udah apalah iklan apa kayak gitu-gitu nggak jelas, ya. Saya masih ingat, tapi begitulah. Iklan nggak kalah. Tapi saya jengkel, tapi saya memperhatikan. Kan gitu dong. Kalau orang yang lebay itu kan walaupun jengkel, tapi kita tetap lihat. Ya. Sama dengan Anda lihat, mohon maaf ya, ini bukan menghina. Kalau ada pengamen misalnya transgender, kayak katakanlah orang Indonesia nyebutnya banyak gitu ya, di perempatan. Ya sebagian kan mungkin agak-agak risih, tapi sambil curi-curi pandang kan gitu toh. Dari sisi perhatian orang-orang begitu ya memang mau cari perhatian ya memang harus aneh-aneh. Ya. Ya. Atau apa yang sekarang lagi tren, pakai apa itu, Silverman ya. Itu kan untuk mencari perhatian. Ya. Sebagai orang mencari perhatian ya mungkin sukses. Tapi lama-kelamaan kan lihatnya ya makin biasa kan, tidak lagi mencuri perhatian kan. Karena di tiap perempatan ada ya sudah tidak tertarik lagi. Terus Anda mulai mempertanyakan gunanya apa? Ngamen ya enggak. Ya, kalau orang yang ini bukan guna ya. Tapi dari sisi aspek, dari kita melihatnya dari konteks tadi mencari perhatian mungkin di awal ya. Oke ya, jadi jawabannya mungkin itu ya. Kalau ada iklan yang lebay, ya mungkin dia sedang mencari perhatian. Karena memang ada bagian dari periklanan, iklan itu harus mencuri perhatian. Tidak akan berhasil menyampaikan pesan kalau tidak dicuri perhatian dulu. Ya. Ini sama dengan Anda mungkin pernah nonton tukang obat di lapangan di alun-alun. Ya, tidak langsung jualan obat. Keluarin ular dulu, sulap dulu, terakhir baru ngeluarin obat. Tiba-tiba Anda sampai di rumah tidak sadar beli obat, ya, obat panu. Nah, ngapain saya beli obat panu? Itu karena hebatnya persuasi tukang obat yang di alun-alun itu. Anda nggak panuan, pun sampai di rumah tiba-tiba sudah beli obat panu karena terpesona, menarik perhatian terus dan lain sebagainya, kiri kanan. Sampai akhirnya nggak sadar Anda beli, sampai di rumah baru nyadar apa yang beli obat ini. Tapi nggak tahu nih, sekarang kayaknya jarang ya tukang obat gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain? Kalau masih ada, silahkan langsung. Terima kasih Pak. Oke, silahkan yang lain kalau ada. Pak, permisi bertanya. Ya, Ima, silahkan. Hubungannya advertising sama digital marketing, Pak. Terima kasih. Ya,
agak hilang. Iya, kenapa Pak? Tolong diulang. Saya barusan nggak terlalu dengar Oh ya Pak, maaf. pertanyaannya. Apa hubungannya antara advertising sama digital marketing Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya nggak menangkap ya. Ada bagian pertanyaan yang hilang. Mungkin ada yang bantu tadi yang ini. Pertanyaan dari Hima. Tadi saya nggak menangkap ya, ada pertanyaannya yang hilang. Mungkin ada yang bisa bantu meneruskan pertanyaannya, Hima. Itu Pak, tadi itu Hima tanya tentang hubungannya advertising dengan digital marketing. Oke, terima kasih sudah membantu. Digital marketing dengan advertising ya sama sebetulnya, itu bolak-balik saja antara marketing dengan advertising. Ya, digital marketing itu juga bisa digital marketing sama ada digital advertising ya. Jadi prinsipnya akan dilihat pada tujuannya tadi ya. Tujuan digital marketing adalah penjualan, action. Kalau tujuan digital advertising ya itu pada penyampaian pesan. Itu saja sebetulnya, bolak-balik ya. Jadi kalau digital marketing bedanya apa? Ini misalnya Anda menemukan satu situs digital marketing, biasanya dilengkapi dengan tindakan, alat untuk melakukan tindakan ya. Jadi Shopee itu digital marketing atau digital advertising, itu bisa dikatakan itu digital marketing. Karena begitu diinformasikan, di bawahnya langsung klik beli. Ya. Tapi kalau di digital advertising itu tidak selalu mendorong untuk beli. Ya. Mungkin hanya iklan produknya saja, menjelaskan produknya dan lain sebagainya. Itulah digital advertising. Ya. Tapi kalau digital marketing, di bawahnya itu mesti ada klik beli, itu digital marketing. Klik nyumbang, nah itu juga digital marketing ya. Segala macam yang diikuti dengan tindakan itu kaitannya dengan marketing. Kalau advertising tidak selalu. Memang bentuknya sekarang semakin samar ya. Ini sulit lagi kita bedakan antara periklanan digital dengan digital marketing. Ya, sama aja gitu. Ya. Misalnya iklan pop-up itu yang sering mengganggu kalau Anda buka detik.com atau apa ya. Itu sebetulnya digital advertising atau digital marketing. Ya. Kalau ya sepintas tidak bisa kita bedakan ya. Tapi ciri-cirinya bisa kita lihat kalau misalnya ada kemudian alat bantu untuk melakukan tindakan, maka itu disebut sebagai digital marketing. Ya. Kalau digital advertising dia tidak langsung mengarahkan pada tindakan, tapi bentuknya ya sama aja kan. Banner iklan, kalau dulu kan banner iklan itu kan nggak bisa diklik ya, ada spanduk pinggir jalan diklik robek gitu. Tapi kalau sekarang banner iklan Anda klik, tiba-tiba duit Anda kurang, barang datang, ya kan gitu toh. Jadi sekarang digital di era digital ini ya sudah makin samar antara periklanan dengan marketing, direct marketing gitu. Karena iklan sekaligus juga jualan. Ya, kalau di Shopee dilihat produk-produk barang atau Tokopedia, ya mungkin itu sama iklan sepintas. Tapi kalau kita klik tiba-tiba kita sudah beli, ya, itu sudah marketing. Ya. Jadi memang kalau dibedakan ya dari tujuan ya. Tapi sekarang kan bentuknya itu yang semakin tersamar ya. Kita sudah hampir tidak bisa lagi. Kalau dulu orang samar antara berita dengan iklan ya. Kalau sekarang kita makin samar, ini adalah hanya menjelaskan atau menjebak ya. Karena sudah ya itu lihat saja di internet. Klik sini, ternyata tiba-tiba kita sudah berlangganan apa. Ya.
seolah-olah kita iklan, kita hanya pengen tahu, oh ternyata kita sudah eksekusi, sudah beli. Ya. Jadi banyak nih, dulu di tempat saya di sebelah tetangga saya, itu terpaksa bayar berapa, anaknya klik, ya klik, nggak tahu Shopee apa, tiba-tiba datang barang. Ya, ternyata anaknya melakukan transaksi COD. Ya, ibunya suruh bayar 800.000. Ya, anaknya itu lihat gambar, ya mainan, wah ini bagus, ya, diklik, apa gitu, nggak sadar itu kemudian ya sebelumnya ibunya memang belanja, ya, belanja barang kecil, tapi anaknya melihat sesuatu di Shopee menarik, klik, datang barangnya ke rumah, ibunya yang tobat, ditagih 800.000 untuk mainan, ya. Kan ampun, ya. Ini kan jadi samar, ya mungkin karena anak-anak juga, ya. Dan kan anak-anak, kita saja kan seringkali tidak bisa membedakan, ya. Oke, ya. Barangkali itu jawabannya, ya. Jadi kalau secara keilmuan advertising dan digital advertising atau digital marketing itu harusnya punya pembedaan yang jelas. Walaupun dalam prakteknya ya kita menemukan banyak sekali hal-hal yang saling tumpang tindih sehingga kita nggak tahu lagi. Ya. Oke, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bang. Oke, yang lain silakan kalau masih ada. Kalau masih ada yang mau ditanya, monggo. Oke, ya. Kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi, ya, saya akan sampaikan beberapa hal, ya. Nanti materi yang tadi, ya, materinya akan saya share di Google Classroom, ya, materi presentasi tadi. Saya akan share di Google Classroom untuk membantu Anda kesulitan, ya, mungkin kesulitan sinyal, kesulitan apa, ya. Jadi itu saya Google Classroom, ini beberapa saat setelah kelas ditutup, ya, nanti saya share di sana. Kemudian nanti hari ini absen, ya, juga di sana, ya, Anda isi absen di Google Classroom, ya, nanti begitu saya share materi di bawahnya Anda isi dengan nama dan name, ya, kalau di sini saya agak repot, ya. Nah, juga saya absen, orangnya sedang hilangnya bukan karena niat, tapi karena situasi, ya. Niatnya sudah baik, ingin mengikuti kuliah, tapi sinyal tidak mendukung, ya. Kita mencontoh ikat lah, malaikat itu kan kalau niat baik sudah dicatat, ya. Kalau niat buruk yang belum dicatat dulu, ya. Ya karena ini situasinya begini, ya anggap saja punya niat baik ini kok peserta banyak kayaknya. Lebih pasnya, ya nanti ngisi presensinya di Google Classroom sekalian pakai, ya. Saya kira itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya. Materi berikutnya apakah masih pakai Google Meet atau Google Classroom atau materi lain, nanti saya akan sampaikan, ya. Itu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.